dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama Pro 1 RRI ND. Ya, saya Rizwan Sumbi yang menemani Anda pagi ini di Farota pagi ini. Kita ke topik wawancara kita berikutnya terkait dengan kabar penduduk miskin ekstrim di Manggarai Barat yang meningkat begitu ya. Kami sudah terhubung bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat, Ade Sandi Parwoto SST. Halo, selamat pagi Pak Ade. Selamat pagi Mas Iswan. Selamat pagi pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Salam sehat. Salam sehat Pak Ade. Lagi santai atau lagi ada aktivitas apa nih pagi ini Pak Ade? Biasa Sabtu ceria. Sebenarnya tadi mau jogging, tapi demi Mas Iswan saya setia menemani. Terima kasih Pak Ade ya. Pak Ade, kita mau ngobrol nih terkait dengan kabar bahwa penduduk miskin ekstrim di Manggarai Barat ini meningkat begitu. Kami ingin tahu nih Pak Ade, bagaimana data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Barat saat ini Pak Ade. Terima kasih Mas Iswan. Jadi jumlah penduduk miskin Manggarai Barat data terbaru kondisi tahun 2022 tercatat sebesar 49.940 jiwa atau sekitar 17,15% dari total penduduk Kabupaten Manggarai Barat. Data rilis bulan Maret tahun 2023 gitu Pak Rizwan. Oke. Jadi ada peningkatan ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya Pak Ade ya. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah penduduk miskin Manggarai Barat mengalami penurunan sebesar 0,77% dari 51.150 ribu jiwa atau 17,92%. Pada tahun 2001 menjadi 49.947 jiwa. Ya, jadi turun sebesar 0,77% dibandingkan dengan kondisi tahun 2021. Dari 51.000 menjadi 49.000. Itu kemiskinan makro yang dikeluarkan BPS Pak Rizwan. Kemudian ada kategori penduduk miskin yang ekstrim. Itu bedanya seperti apa nih dengan yang penduduk miskin gitu Pak Ade? Ini pelan-pelan ya Pak Rizwan. Ini membedakan bagaimana yang namanya indikator penduduk miskin dengan miskin ekstrim ya. Penduduk miskin pendekatannya adalah kebutuhan dasar atau basic needs approach ya. Penduduk miskin ini dikeluarkan oleh BPS. Ukuran yang digunakan adalah garis kemiskinan atau GK ya. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan atau GKM ditambahkan dengan garis kemiskinan non makanan atau GKNM. Orang dikatakan miskin jika seseorang tidak bisa mencukupi minimum kebutuhan dasar hidupnya atau basic need-nya tadi, baik kebutuhan makanan dan non makanan. Garis kemiskinan Manggarai Barat tahun 2022 ditetapkan sebesar 405.000, mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 370.000. Orang dikatakan miskin di Manggarai Barat jika pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp405.000. Itu adalah miskin versi yang BPS, artinya miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemiskinan makronya adalah itu. Sedangkan pembedanya dengan miskin ekstrim, orang itu pertama pasti ekstrim dulu. Ekstrim itu adalah pencilan ya, pencilan dari populasi. Sehingga miskin ekstrim itu dikeluarkan oleh World Bank dengan ukuran paritas daya beli atau purchasing power parity sehari sebesar 1,9 US dollar purchasing power parity atau setara dengan 11.941 rupiah ya, per hari atau dikumulasikan kalau satu bulan dikalikan 30 kisaran 358.000 atau dibulatkan menjadi 360.000 per bulan. Ya. Nah, sehingga kalau orang dikatakan miskin ekstrim kalau pengeluaran per kapita per bulannya di bawah 358.000 atau di bawah 12.000 per hari. Ya. Bayangkan kalau di Labuan Bajo 12.000 per hari dapat apa gitu Pak Rizwan. Itu orang dikatakan miskin. Ukuran kemiskinan ekstrim di Manggarai Barat masih di bawah garis kemiskinan. Jadi yang tadi 1,9 purchasing power parity satu bulan kisaran 358.000 masih di bawah 405.000 ukuran kemiskinan yang digunakan oleh BPS. Sehingga kalau mengentaskan kemiskinan ekstrim di Manggarai Barat
ya, maka itu bagian dari pengentasan kemiskinan secara makro, gitu Pak Rizwan. Baik. Untuk Manggarai Barat sendiri nih, Pak Ade ya, untuk di NTT begitu ini masuk di urutan berapa nih Pak Ade? Jadi kalau melihat kemiskinan Manggarai Barat dibandingkan dengan kota di NTT, angka kemiskinan Manggarai Barat sebesar 17,15% di tahun 2022. Di ranking se-NTT ada di urutan 14 dari 22. Oke. Jadi itu urutan dari urutan terbesar. Jadi kalau kita urutan terkecilnya adalah 8 dari yang terkecil. Ya, 8 terkecil dari 22 kabupaten. Kap kota dengan kemiskinan terbesar di NTT di atas Manggarai Barat. Manggarai Barat itu ada 13 kabupaten kota, yang paling besar adalah dataran Sumba. Yang pertama adalah Sumba Tengah, Samburajua, ya. Sumba Tengah itu 32,51%, Samburajua, Sumba Timur, Sumba Barat, Rotendao, Sumba Barat, TTS, Matim, Limbata dengan kemiskinan di atas 25%. Sedangkan yang terendah adalah di Kota Kupang sebesar 8,61%. Itu dari kemiskinan versi BPS kalau di ranking. Sedangkan kalau miskin ekstrim, posisi kita cukup tinggi, Pak Rizwan. Jadi tadi kalau miskin ekstrim kita, kalau dibandingkan dengan 22 kota di NTT, maka Manggarai Barat posisi 6 terbesar, atau 10 besar kota dengan kemiskinan ekstrim dengan persentase yang tinggi. Ya, jadi kalau miskin ekstrim di NTT yang paling tinggi itu kan Sumba Tengah, ya 19,11%, TTS, Sumba Barat, ND, Sumba Timur, dan terendah adalah Nakekyo 1,47%. Jadi kalau kemiskinan ekstrim Manggarai Barat jika dibandingkan dengan NTT yang 6,56%, maka Mabar lebih tinggi dibanding provinsi. Apalagi kalau dibandingkan dengan kemiskinan ekstrim nasional sebesar 2,04, hampir 4 kali lipat di Mabar. Itu Pak Rizwan. Baik. Pak Ade, dengan ditetapkannya Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium, gitu, ini ada tidak dampaknya untuk angka-angka tersebut, Pak Ade? Jadi kalau kemiskinan di Manggarai Barat utamanya itu kan karena mata pencaharian mayoritas penduduk Manggarai Barat adalah petani. Ya, jadi kalau mata pencaharian di Mabar 80% adalah petani, maka sektor pertanian itulah yang menjadi penyumbang besar untuk kemiskinan. Ya, jadi sekali lagi bahwa Labuan Bajo ditetapkan sebagai daerah super prioritas itu dampak pariwisatanya yang mungkin akan terlihat lebih besar, Pak Rizwan. Baik. Berarti harus ada kebijakan-kebijakan yang menyentuh ke sektor pertanian begitu ya, untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim ya. Sebenarnya ini menjadi benang merah. Pada saat pariwisata menjadi super prioritas, harusnya bisa menjadi potensi untuk mengaitkan atau meningkatkan sektor pertanian. Artinya kebutuhan sektor pariwisata khususnya bahan pokok untuk kebutuhan hotel bisa disupport dari produk lokal, produk Manggarai Barat yang kira-kira bisa mengentaskan bagian dari proses pengentasan kemiskinan. Gitu Pak Rizwan. Baik, Pak Ade, terima kasih. Waktunya untuk RRI ND pagi ini, mungkin habis ini bisa lanjut jogging ini Pak Ade ya. Terima kasih Pak Rizwan, salam sehat. Salam sehat teman-teman semua, terima kasih. Dari Manggarai Barat, baru saja kita bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik Manggarai Barat, Ade Sandi Parwoto SST, yang menyampaikan data terkait dengan penduduk miskin